pertama, Trump ngancam dengan 64% lah kira-kira ya, untuk barang tertentu 74%. Cina hajar 34%. Trump naikin lagi 104%. Xi Jinping naikin lagi 84%. Trump naikin lagi 125%. Gitu loh. Ujungnya di mana? Tetapi kan ada juga suara-suara yang lebih nasionalistik, yang lebih kita akan perang sampai hari terakhir, gitu kan, ada bahasa-bahasa gitu. Apalagi kalau dari problem perang dagang menjadi problem politik. Ini kan ada masalah hubungan bagaimana dengan Taiwan, bagaimana dengan South China Sea. Ini salah satu elemen dari Thucydides trap. Jadi jebakan Thucydides antara Sparta dan Athena. The rising superpower and the established superpower. Ujungnya kan perang terbuka. Celi, kalau lihat Ya. perubahan yang terjadi pada Trump ya, yang tadi kita bicarakan itu kan mengecualikan kepada Cina, gitu. Ya. Terhadap Cina, ini tone-nya, nadanya tetap keras ya. Jadi dia bilang, bahkan Caroline Leavitt, juru bicara Gedung Putih bilang bahwa kalau Amerika dipukul, dia akan memukul lebih keras lagi. Gitu. Tapi di sisi lain, dia juga bilang bahwa sebenarnya Xi Jinping dan China lah dan Amerika itu pengen berdamai gitu. Cuma nggak tahu caranya gitu, nggak tahu gimana mulainya. Nah, gimana kita melihat soal kemungkinan kalau eskalasinya ini memburuk ya, retaliasi dengan kontra retaliasi Cina dengan Amerika ini, Jal. Ini kemungkinannya seperti apa? Bahayanya apa kalau ini terjadi? Dan kalau memang ini terjadi, analisis kekuatan dan kelemahan kedua belah pihak ini gimana? Ya, sangat berbahaya hal ini yang kita takutkan kan. Ini yang kita bisa bilang sebagai sleepwalking into dark history. Tanpa sadar, kedua negara superpower ini, Trump dan Xi Jinping ini kayak berjalan dalam tidur yang sama-sama mendekati jurang. Ya, they are walking into the abyss gitu loh. Karena di mana ujungnya? Kan kalau kita lihat pertama Trump ngancam dengan 64% lah kira-kira ya, untuk barang tertentu 74%. Cina hajar 34%. Trump naikin lagi 104%. Xi Jinping naikin lagi 84%. Trump naikin lagi 125%. Gitu loh. Ujungnya di mana gitu loh. Nah, kalau kita lihat dudukkan persoalannya, kan Amerika dan Cina sebagai dua dinamo ekonomi terbesar, kan global trade itu total volume perdagangan dunia 33-34 triliun US dollar. Cina sendiri 6 triliun, Amerika kurang lebih 5 triliun dolar. Jadi mereka berdua ini kurang lebih 33-35% dari volume perdagangan dunia hal. Jadi sepertiga. Jadi kalau mereka berdua perang terganggu, ya seluruh dunia ya pasti terganggu. Kita sendiri kan dagang dengan Cina 100 miliar dolar, dengan Amerika 25-26 miliar dolar gitu loh. Dua ini kan kita dagang terbesar. Kalau mereka berperang, mereka perang tarif yang nggak ada ujungnya. Kan pertanyaannya bagaimana negara yang berdagang dengan mereka? Ini kan mengganggu. Nah, dari segi perang dagang ini mudah-mudahan nggak terjadi ya, seperti kata Caroline Leavitt tadi. Mungkin mereka saling mengancam tapi nggak tahu caranya. Saya kan lagi di Shanghai, Hal. Ya, masyarakat Shanghai tenang dan ini kan pusat kebudayaan, pusat intelektual Cina gitu. Tetapi yang kita deteksi adalah bahwa bahasa-bahasa di sekeliling ini kan sama dengan di Trump kan ada kelompok yang pro dan kontra, ada kayak Peter Navarro, ada kayak Elon Musk ya dengan ide yang berbeda. Saya kira di sekeliling Xi Jinping kan juga sama gitu hal. Ada orang atau kelompok yang menganjurkan kepada Presiden Xi untuk lebih embracing kayak misalnya simposium Beijing 2 bulan lalu kan dia mengundang para inovator Cina
Jack Ma, kemudian Li Wenfeng untuk ketemu. Kemudian dia juga mengundang 40-50 pengusaha global dunia terbesar untuk hadir ke Beijing ketemu. Itu kan bagus kan, artinya embracing. Eh, tetapi kan ada juga suara-suara yang lebih nasionalistik, yang lebih kita akan perang sampai hari terakhir gitu kan, ada bahasa-bahasa gitu. Ini kemudian mengatakan kepada Trump kebodohan demi kebodohan gitu loh. Itu kan bahasa-bahasa yang hanya membangkitkan emosi. Demikian pula di pihak Donald Trump kan. Jadi dalam situasi kayak gini, karena pentingnya mereka berdua bagi dunia dan bagi mereka sendiri, itu harus ada exit strategi yang sama-sama menguntungkan. Hmm. Kalau kalau dari segi fakta dasarnya hal, ya kalau kita lihat ekonomi lah ya, tergantung kita lihat mengukurnya. Kalau GDP nominal Amerika 29 triliun dolar, Cina kan kurang lebih 18-19 triliun dolar. Itu kalau nominal. Tapi kalau purchasing power parity, Cina sudah lebih besar ekonominya. Nah, tetapi itu dalam hal ini nggak terlalu relevan. Yang relevan adalah porsi ekonomi di Cina terhadap exposure pada perdagangan. Misalnya ekonomi Cina itu kurang lebih 30% dari GDP adalah perdagangan, ya. Amerika kurang lebih setengahnya, kurang lebih 15-16% GDP Amerika itu adalah elemen volume perdagangannya. Sehingga Cina 2 kali lebih sensitif ketimbang ekonomi Amerika dalam naik turun fluktuasi perdagangan dunia. Karena sekarang Cina sudah menjadi the biggest trading nation. Nah, karena itu apakah Cina kuat dengan exposure yang begitu tinggi ekonominya pada perdagangan, itu kuat bertahan lama dalam perang dagang seperti ini? Karena ini kan bisa stop tiba-tiba, dipajakin 125% oleh tarif ya Amerika, itu kan bisa flow of trade ke Amerika 500 miliar dolar itu tiba-tiba bisa stop. Nah itu kan apa yang terjadi gitu loh. Demikian pula Amerika. Amerika juga apakah bisa mengabsorb tiba-tiba volume perdagangan yang berhenti atau merosot drastis dari Cina tanpa disrupsi yang lebih jauh. Jangan lupa misalnya contoh paling gampang, ini kan juga salah satu sumber harapan. Pabrik-pabrik besarnya Tesla itu kan di Shanghai ini, di dekat tempat saya bicara dengan Sahal sekarang. Demikian pula Apple. Orang-orang ini kan dan perusahaan-perusahaan ini kan the giants of American economy gitu loh. Nah kalau retaliasi Xi Jinping, kalau sekarang kan masih 84%, tapi kalau dia langsung pinpoint pelaku-pelaku ekonomi besar Amerika gitu yang ada di Cina, kan itu disrupsinya dahsyat hal. Karena itu sebenarnya tidak ada yang untung. Intinya kan begitu. Perang dagang seperti ini tidak menguntungkan baik Amerika maupun Cina. Apalagi kalau dari problem perang dagang menjadi problem politik. Ini kan ada masalah hubungan bagaimana dengan Taiwan, bagaimana dengan South China Sea, bagaimana positioning Jepang dan Korea Selatan nih. Ini kemarin kan karena liarnya kebijakan Trump, Jepang dan Korea Selatan repositioning kayaknya. Kita lihat bagaimana dampaknya terhadap geopolitik kawasan gitu. Nah ini yang membuat apa yang dikatakan oleh Caroline Leavitt itu penting sekali. Bagaimana mencari exit strategy di mana Xi Jinping dan Trump bisa mengklaim victory. Ya, nggak mungkin dengan tokoh dan besarnya Cina, dengan tokoh dan peran Amerika, nggak mungkin Trump atau Xi Jinping bilang, saya ngalah deh, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin ada yang mengatakan bahwa negara saya ini sekarang, udah, ikut aja apa yang kamu mau putuskan, nggak mungkin. Sehingga dua-duanya harus bisa berkata ke publik domestiknya maupun ke publik internasionalnya, bahwa China preserve its strength. Trump juga harus bisa berkata bahwa I have claimed victory. Dengan begitu, dunia bisa keluar dari jebakan berjalan dalam tidur menuju jurang yang kelam, gitu loh. Ya. Ini salah satu elemen dari Thucydides trap,
Jadi jebakan Thucydides antara Sparta dan Athena. The rising superpower and the established superpower. Ujungnya kan perang terbuka. Bukan hanya perang dagang, Hal. Kan tahun 30-an sudah kita alami prosesnya. Bahkan awal abad 20, Perang Dunia Pertama kan, sleepwalking into dark history, hanya karena dipicu oleh sebab-sebab yang relatif, ya, Domestik pembunuhan seorang putra mahkota, Austro-Hungaria, mestinya perangnya perang lokal, Serbia, mungkin Rusia sedikit, mungkin dengan Austria, tapi kan yang terjadi kan perang dunia, Jerman, Prancis, Inggris, Turki, segala macam. lokal, tapi kemudian dampaknya perang dunia. Dampaknya gitu dunia, gitu loh. Yang kita nggak mau, ini gara-gara tarif 125%, tarif 84%, eskalasi lagi. Dia spill over ke politik, Hal. Spill over politik, jangan lupa loh, di sini ada trigger yang bisa berbahaya, masalah Taiwan. Nah, karena itu semua pemimpin-pemimpin yang ada di dunia, negarawan-negarawan sekarang atau aspiring to be world statesmen, harus bisa bersuara, mendekati Trump, mendekati Xi Jinping. Kalau nggak begitu, exit strategi itu, Cel. Kalau kita lihat misalnya di Amerika ini kan ada kubu di kalangan, ada internal rift ya, perseteruan internal di kalangan orang dekatnya Trump, antara Elon Musk dengan Peter Navarro. Tapi kan itu terkuak dan muncul karena memang demokrasi seperti itu kan. Kalau ada kebijakan yang salah atau stupid, kemudian diramein gitu. Nah ini Cina kan juga pasti ada dua kubu. Ada kubu yang pengen retaliasi versus kontra retaliasi, jadi kubu keras, dan kubu yang pengen making deal, pengen negosiasi, pengen kompromi. Nah, tapi kan Cina bukan demokrasi, gitu. Jadi kira-kira dinamika seperti ini berpengaruh nggak, Cel, soal faktor demokrasi itu? Ya, pasti berpengaruh, Hal. Jadi kan di Trump kan kita bisa lihat sudah terbukti bahwa demokrasi, walaupun betapapun kelirunya Trump, ada mekanisme koreksi kan. Ada politisi kaum Republikan yang ditelepon oleh konstituennya yang kemudian kasih sinyal kepada Susie Wiles. Ini kan Chief of Staff of the White House gitu. Itu Susie Wiles kemudian orang kepercayaan Trump bilang, Mr. President, the constituencies of our Republican Party are having a big complaint. Kemudian Elon Musk berdebat terbuka dengan Peter Navarro. Kemudian Jamie Dimon bicara terbuka di Fox News. Kemudian Scott Bassett berhubungan dengan para pelaku-pelaku bisnis utama yang kemudian mengatakan kepada Trump, Mr. President, you have to change course. Nah, itu kan ada mekanismenya. Nah, pastilah di Beijing juga ada, tetapi kan tidak seterbuka Washington karena kan demokrasi. Nah, bagaimana sistem otoritarian mencoba bernegosiasi, istilahnya kaum elang dan kaum merpati, the doves and the hawks, the dove and the hawks. Selalu di White House ada the doves and the hawks, di Beijing ada the doves and the hawks, ada merpati dan ada yang mau berantem, nasionalis, sampai mati kita bertahan. Itu kan bahasa-bahasa yang selalu ada. Tetapi ada juga yang terbuka, realistis, melihat kepentingan lebih besar. Ini kalau Max Weber ini the ethics of responsibility. Konsekuensi yang besar yang harus kita perhatikan. Nah, mudah-mudahan di sekitar ini kan Politbiro, ini Partai Komunis Cina kan ada struktur hierarkinya. Intinya kan di Politbiro, dan saya kira Xi Jinping sekarang ini tengah intensif melihat celah. Mudah-mudahan they all come to their senses, Hal, bahwa kepentingan Amerika, kepentingan Cina, kepentingan dunia kita semua adalah pada persahabatan dan perdagangan. Ya, commerce itu penting banget untuk kemajuan bersama. Karena itu baik Trump maupun Xi Jinping, saya kira ini kan kita mau menerapkan Ricardian proposition, Adam Smith
pembagian kerja bangsa-bangsa untuk kemajuan bersama gitu loh. Cina lagi rising, bagusnya apa? Amerika establish power, bagusnya apa? Kita-kita semua, the rest ini bagusnya bikin apa? Produksi apa? Dagang apa? Ini kan kompleks rumit, tetapi kita membuktikan 80 tahun terakhir bahwa proses kemajuan manusia belum pernah terjadi sebaik ini, secepat ini, ya, dalam sistem dunia yang baik. Termasuk kemajuan Cina masuk di dalam sistem dunia yang berkembang. Termasuk kemajuan Amerika 30 tahun terakhir, inovasi, artificial intelligence, digital economy, semua yang kita lakukan termasuk bisa Zoom sekarang ini, saya dari Shanghai, Sahal dari Jakarta, itu karena kemajuan teknologi dalam 80 tahun terakhir. Untuk kebaikan semua. Nah, ini nggak boleh rusak hanya karena stupidity of leadership gitu loh, kira-kira gitu. Jadi masing-masing harus mencari jalan keluar. Para kubu-kubu di dalam hierarki kekuasaan masing-masing yang mau perang, mau berantem, mau fight to the end gitu ya, kasihlah penyaluran untuk bicara. Tetapi the policy has to be clear. Harus embracing, harus kerjasama, harus mengulang kembali dengan lebih baik pencapaian manusia 80 tahun terakhir dari keterbelakangan, kemiskinan, dan perang menjadi kemajuan bersama dalam perdamaian yang lumayan bagus. Itu kira-kira hal. Kalau dalam konteks international trade, kalau perang dagang, ya kita berharap sih tidak terjadi. Tapi kalau itu terjadi, betul-betul terjadi antara Amerika dan Cina yang saling menggertak, saling retaliasi gitu ya. Ini kan bisa berpeluang kepada yang tadi disebut kepada politik, pada perang dunia yang macam-macam lah. Nah, kira-kira apa yang dengan konteks semacam itu ya? Kira-kira Indonesia seperti apa? Leadership yang ditampilkan Pak Prabowo ya dalam konteks melihat seperti ini gimana, Tan? Sebelum kita ke bagaimana respons Indonesia tadi, yang Sahal katakan, Thucydides trap ya, jebakan Thucydides, establish superpower, rising superpower gitu ya, perang Sparta dan Athena. Ini kan kalau dalam buku Graham Allison ya, ini kan Thucydides trap, istilahnya diperkenalkan oleh Profesor Graham Allison. Itu kasus dalam sejarah yang panjang sejak Sparta Athena itu. Kalau ada kasus rising superpower dengan establish superpower itu 16 kali terjadi. Ya, dalam 16 kali itu sekitar 12 berakhir dengan perang terbuka. Ya. Nah, yang kita tidak mau kan Amerika dan Cina, the rising dan the established superpowers ini berakhir dengan perang terbuka dipicu oleh eskalasi perang dagang yang tidak ada ujungnya. Kan itu yang kita nggak mau. Itu the worst case scenario. Dan jangan lupa, zaman Thucydides kan orang masih perang pakai tombak dan panah gitu loh. Perang dunia pertama orang masih pakai tank sama senjata konvensional. Tetapi sekarang kan senjata berkepala nuklir itu sudah ratusan di Cina, ribuan di Amerika Serikat, ribuan di Rusia. Ngapain mengambil risiko yang mendekat ke arah perang terbuka yang bisa berujung pada kehancuran bersama? Presidennya kan dulu sebelum Perang Dunia Pertama itu kan 100 tahun damai. Iya. Dan ya kan? orang terus jadi sleepwalker into history itu terjadi, sebelum Perang Dunia Pertama tahun 1914 itu arus perdagangan dunia kayak sekarang dalam bentuk yang agak lebih kecil skalanya. Itu kan globalisasi pertama itu. Di mana orang-orang seperti John Maynard Keynes waktu muda sangat optimis. Wah, bisa mesan kopi di New York, bisa mesan saham di New Delhi, bisa mesan saham di Amsterdam sambil minum kopi di London gitu loh. Itu euforia globalisasi.